Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasanya begitu amat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyembah Tuhan.
semangatku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada ternilai Engkau ini, keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari segala rasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami ada di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati kami dengan segala berkat yang hebat sepanjang minggu ini, dan kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami memulai ibadah ini dengan penyertaan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan ada di tengah kami, melawati kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah perkenankan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Inilah kami, persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami akan menaikkan doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Kita mau terbang bersama Tuhan. Keluar dari tempat masing-masing ya. Terbang buat Tuhan. Terbang bersama Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, janjimu menemukan jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari menantikan, berikan kekuatan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan dalam Tuhan. Firman Tuhan berbagi janjimu, janjimu menemukan jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari menantikan, berikan kekuatan tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan terbang. Terbang lagi, kita terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan
tanganmu menghilangkannya. Firman-Mu telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dalam kesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu rahmat-Mu baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Yesus baik, baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik, baik, Yesus baik, baik, ya sungguh baik, ya sungguh baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik, katakan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi buat Tuhan, yo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dan selama-lamanya, dan selama-lamanya, untuk
dalam segala kekurangan maupun kita berkelimpahan. Tuhan itu selalu ada buat kita. Setiap musim hidup kita, waktu kita kuat, waktu lemah, Tuhan Yesus selalu ada. Dan kita mau bilang bahwa sekali Yesus akan selalu tetap Yesus. Sekali Yesus, selalu Yesus. Selamanya akan Yesus. Amin. Gak peduli, gak punya duit. Saya pernah gak punya duit. Amin. Yes. Tuhan yang hebat. Saya percaya Tetap Yesus, selamanya Yesus. hanya Yesus saja. Enaya rasa kaya ramaya nasi. Yesus Tuhan. Dalam segala keadaan, Amin. waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang damai dan kesempatan baru. Amin. musim kehidupan, Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus. tetap Yesus. Amin. Yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Dapat berdiri. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus Mempesona hatiku.
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Innaya rakataya ramaya nasi. Haleluya. Innaya rakataya ramaya nasi. Yesus selamanya. Tetap Yesus Tuhan. Innaya rakataya ramaya nasi. Kami mempercayai Engkau dalam hidup kami. Engkau pengharapan kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau istimewa. Kami terpesona melihat banyak cara-cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sekalipun dalam ketidakmampuan, keterbatasan, tapi Tuhan yang besar yang tidak terbatas itu melindungi kami dan memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk praise and worship hari ini. Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang mulia dan agung. Kami tetap akan memuji Tuhan. Kami tetap akan mengagungkan Tuhan. Kami tetap akan berkomitmen untuk menaikkan dupa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah domba Allah. Firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Tuhan memberkati benih ini. Sehingga benih ini jatuh di tanah yang subur dan berdampak bagi semua orang. Terpujilah nama kami, ikat kami, patahkan segala kekuatan, sihir kekuatan lain di tempat ini kami lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja dan berkarya Tuhan bagi kami, karena kami mau menerima berkat dari surga. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Pemain keyboard tetap di tempat. Harus dikasih ingat karena ini pemain keyboard baru, saudara. Haleluya. Saudara bersukacita hari ini. Amin. Karena saudara bersukacita, saya izin minum ya. Setiap minggu kita konser dari suara agak serak-serak basah ya. Kita sama-sama akan buka Mazmur 34 ayat 14. Masih tetap kita punya visi, misi kita adalah, visi kita adalah hidup rukun. Dan bagian-bagian firman Tuhan yang saya sampaikan dari Januari sampai saat ini tetap ada kaitan dengan hidup rukun. Tetap dampaknya adalah hidup rukun. Jagalah lidahmu terhadap apa? Sama-sama kita baca satu ayat ini, 1, 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menghibur. Saudara, mungkin saudara tidak butuh firman Tuhan hari ini karena saya percaya di antara kita tidak ada yang seperti ini, amin. Karena saya tiap minggu selama 7 bulan di tempat ini tidak ada atmosfer, tidak ada atmosfer itu di tempat ini. Saya merasa atmosfernya berbeda. Tapi kenapa
membawakan firman Tuhan ini, saya merasa ini penting bagi kita untuk mempersiapkan kita ke depan. Kita nggak tahu nanti Tuhan akan bawa seperti apa kita dengan banyak sekali jiwa yang akan datang. Amin. Saya mempersiapkan kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tadi saya bilang dari awal, saya tidak yakin kita, saudara dan saya seperti ini. Yang saya yakini adalah ini adalah dasar untuk saudara dan saya menghadapi jiwa-jiwa baru yang akan datang. Bagaimana cara kita memeluk mereka, bagaimana cara kita merangkul mereka, bagaimana cara kita memperlakukan mereka dengan baik. Salah satunya ini kemarin mata, bulan Februari bagian tubuh aja, ya. Kemarin mata, hari ini lidah. Saudara tahu mengapa lidah itu begitu sangat penting dalam hidup manusia? Karena kalau lidah itu identik dengan mulut, ya, perkataan. Di dalam komunitas seperti kita yang kecil ini, kalau tidak ada Joshua maka tidak ramai. Yang keluar dari Joshua punya mulut adalah hal-hal yang humoris. Kalau tidak ada humoris, kita nggak bisa tertawa. Setuju? Kalau kita tidak bicara, saling berbicara, maka di dalam komunitas kita, orang Ambon bilang mau. Tidak ada sekali kesunyian, ya, sunyi banget. Nggak ada sesuatu yang istimewa di situ karena semuanya diam aja. Di sana diam, itu diam. Ketemu sama orang-orang pendiam, kita semua jadi ngomong. Yang ada cuma gerangan tuh, gitu ya. Tapi perkataan, saudara, perkataan ini begitu penting, lidah kita begitu penting, perkataan kita sangat berperan penting dalam setiap suasana ketika saudara dan saya berada di mana saja. Perkataan kita begitu penting, lidah kita berperan di situ begitu penting ketika kita berada di mana saja. Ini modal buat saudara dan saya bagian firman Tuhan ini. Sehingga pemazmur dia berkata bahwa jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Saya tidak perlu menjelaskan yang jahat seperti apa, saudara. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada dua di sini, saudara. Dia berkata lidah, kemudian dia berkata bibir. Dua kali pengulangan, saudara. Pemazmur mengatakan dua kali pengulangan, berarti itu tandanya bahwa sangatlah penting. Lidah, bibir sangat memegang peranan penting untuk kehidupan saudara dan saya dalam setiap keadaan di lingkungan di mana saja saudara dan saya berada. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, disitulah sikap bagaimana kita bisa mengendalikan lidah kita atau setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Bahkan saya tadi membayangkan kalau saya kasih contoh Joshua, mana Joshua tadi? Kalau tidak ada Joshua atau tidak ada yang, ya dia yang sering meramaikan kalau saat-saat kita mau foto, ya. Kalau tidak ada dia kita nggak tertawa. Benar? Coba sehari satu minggu aja dia nggak ada. Pasti kita nggak ketawa. Orang-orang seperti ini nggak. Tapi saudara, saya tidak suruh saudara untuk humor, ya. Minggu tidak. Nah, dia udah ada nanti. Jadi saudara, begitu perkataan itu adalah sarana saudara dan saya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tergantung saudara dan saya, apa yang saudara dan saya mau keluarkan. Apakah itu perkataan yang membangun? Apakah itu perkataan kritik? Apakah itu perkataan yang benar-benar membangun orang lain yang lagi berduka, kekuatan, penghiburan dan sebagainya? Itu tergantung saudara dan saya mengendalikan lidah kita, perkataan kita. Kita buka di Yakobus. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Next, 6. Lidah pun adalah ayat 7.
Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Next. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Lidah, perkataan kita begitu memegang peranan penting dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan kalau mau dibilang, tadi saya bilang kalau tidak ada komunikasi antara saudara dengan bos saudara atau teman-teman rekan kerja saudara, orang melihat saudara dan saya mungkin janggal gitu. Orang kok diam banget gitu. Ini orang kok malas ngomong atau memang gak ada perbendaharaan kata gitu. Kurang kata-kata gitu. Ya kan? Nah, saudara orang Ibrani dulu, nah saudara tangkap ini sejarah, saya juga baru dapat 1 bulan yang lalu. Saudara harus nangkap ini pengajaran yang benar-benar membangun saya juga. Dalam bahasa Ibrani, perkataan atau mulut itu namanya pei. Pei itu saudara, ternyata di suatu hari bangsa Israel itu mereka berkomitmen untuk punya satu hari, yaitu hari mulut. Kalau kita di Indonesia hari Ibu, ya kan? Hari kemerdekaan. Di Ibrani di Israel sana hari mulut atau hari kata-kata, perkataan. Yang artinya apa saudara? Setiap tahun itu mereka punya satu hari untuk hanya membicarakan tentang Alfa dan Omega, Allah yang adalah awal dan yang akhir. Mereka hanya membicarakan tentang Allah mereka hanya membicarakan firman Tuhan, mereka hanya membicarakan tentang keperkasaan Tuhan kepada seluruh bangsa. Dan ketika mereka ada di mana saja, mereka dilarang membicarakan orang atau bergosip. Mereka dilarang berbicara apa dari misalkan jam 6 sore sampai besok jam 6 sore. Satu hari penuh. Mereka dilarang mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Yang saya sebut tadi adalah P-E-Y dalam bahasa Ibrani, yaitu mulut, perkataan. Dan itu ada di Perjanjian Lama. Saya bisa buktikan itu di Yesaya pasal 6. Itu Perjanjian Lama yang menjelaskan P ini. Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini P, saudara ya, P. Yesaya lagi bernubuat melihat ketika Tuhan memanggil dia, karena P dalam bahasa Ibrani itu adalah ketika dia dia setiap hari dia mengadakan berkata-kata dalam perkataan itu akan memperbaharui dan akan membuat seseorang bisa bertobat saat itu. Nah, ini bagian dari Yesaya ketika dia dipanggil Tuhan, dia sementara melakukan P itu. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, next ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Ini namanya nubuatan saudara ya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Next. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita gak usah lanjut itu. Tapi saudara, saya hanya mau memberitahukan bahwa Yesaya saat itu dia sementara melakukan P satu hari yang tadi saya bilang dari jam 6 sampai jam 6 bangsa Israel melakukan seperti Yesaya lakukan, yaitu memperkatakan nubuat-nubuatan, menguatkan orang lain yang berdosa ditegur sehingga dia berbalik lagi sama Tuhan, mengadakan komitmen lagi dengan Tuhan bahwa jangan menyembah berhala tapi percayalah sama Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi mengalihkan setiap perhatian mereka untuk kembali percaya kepada Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham. Itu saudara.
Jadi perkataan bangsa Israel sejak dulu mereka jaga, dan itu satu hari khusus saudara mereka lakukan itu supaya mereka tidak berdosa dan mengingatkan mereka lagi bahwa pernah dan akan seterusnya Tuhan menyertai mereka. Kita kembali lagi ke tadi Yesaya 50 ayat 4, dia berkata seperti ini saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ketika dia pay saudara, ini akhir di mana Tuhan melakukan ini kepada Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ketika Yesaya melakukan pay, maka firman Tuhan turun kepada dia. Tuhan mempertajam dia. Tuhan membuat kata-katanya itu indah, menguatkan banyak orang. Dan saudara dan saya harus aktif seperti itu. Kita harus berfungsi seperti ini. Kata-kata iman harus keluar. Kata-kata yang mempraktek kehidupan orang lain dan saya. Saling menguatkan. Itu yang paling penting. Makanya saya bilang tadi, lidah perkataan sangat memegang peranan penting dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau kita bergaul di mana saja, lidah kita, mulut kita, kata-kata kita nggak benar, maka tidak ada yang berteman dengan kita, saudara. Bukan kecil, besar kemungkinan kita nggak benar. Amin. Lalu kira-kira apa sih yang harus kita buat sehingga bisa mengontrol lidah yang tadi katanya seperti api? Karena pengalaman-pengalaman yang saya rasakan saudara, beberapa kali, selalu, always lah, di orang di sekitar kita, kita tidak bisa mendorong orang untuk jauh-jauh dari kita ya. Kita nggak bisa, siapapun bisa datang kepada kita dengan model apa aja, bisa datang kepada kita dengan kata-kata mereka. Tapi beberapa hal saya pernah sendiri alami dengan banyak sekali kata-kata yang jangankan orang lain ya, saya juga kebobolan ya, dan banyak sekali hal-hal yang tidak membangun dalam kata-kata ini sehingga ada perseteruan, ada percekcokan. Nah saudara, kenapa saya bawa ini supaya menjadi modal bagi saudara? Karena kita ini komunitas dan memang kerukunan. Di dalam kerukunan ini salah satu yang berfungsi adalah menjaga perkataan-perkataan kita. Nah, pengalaman-pengalaman yang terjadi karena kita tidak saling menjaga dan saling menghormati, perkataan kita tidak menjaga, kita melukai orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari kita tuh menjadi sandungan bagi orang lain. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga perkataan kita yang katanya memegang peranan penting dalam kehidupan kita bermasyarakat? Satu, saya mencatat sini, harus mampu menahan diri. Mazmur 39 ayat 1. Harus mampu menahan diri. Pemazmur bilang begini, untuk pemimpin Beduan, untuk Yedutun ini salah satu Lewi ya, Mazmur Daud, next 2. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku, dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Pemazmur berusaha saudara, Daud berusaha, bahkan orang Yedutun dia bilang dia berusaha untuk mengekang diri supaya dia tidak, lidahnya itu tidak salah bicara di antara kumpulan-kumpulan orang-orang Lewi atau di antara kumpulan-kumpulan orang Israel, supaya dia tidak salah bicara sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya itu mengandung kuasa yang luar biasa bagi orang di sekitar dia. Jadi dia berusaha menahan diri. Saya percaya bahwa Mazmur ini keluar karena ada problem di sini, sehingga dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menekan orang lain. Tapi dia bilang bahwa aku hendak berarti dia sementara mau melakukan. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Jadi ketika saudara mau marah orang atau pokoknya menyangkut dengan perkataan, saudara harus bisa menahan diri. Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, aku hendak menahan mulutku. Bagian firman Tuhan lain saya lupa alamatnya. Tuhan
Tuhan berdiri, dia bilang begini, Daud berdoa gini, Tuhan, biar perlu Tuhan gembok mulutku supaya aku tidak berbicara hal yang salah. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Saudara, kita tidak menyangkal siapapun bisa datang. Tadi saya bilang, orang fasik bisa datang, orang Farisi zaman 2024 juga ada, Saduki juga ada, saudara. Banyak sekarang. Nggak di Israel aja, di Indonesia juga ada. Gitu. Ya kan? Tapi di sini dia bilang kok kita harus memang berusaha menjaga diri kita, menjaga supaya kita nggak berdosa dengan lidah kita, bahkan dengan mulut kita. Tadi saya bilang bahwa saya aja kadang kebobolan, saudara, berusaha untuk mengangkat tapi kebobolan. Karena nggak tahan, saudara. Nggak tahan rasanya tuh. Ya. Sampai kadang-kadang saya bilang, mama ini sama orang baik sama saya. Karena kata-kata itu saudara ada nyakitin banget, kayak silet tajam. Dan itu memerlukan upaya yang sangat besar sekali untuk mengendalikan barang yang ini nih. Lidah yang katanya tak bertulang itu. Makanya ada lagu, memang lidah tak bertulang. Karena dia tak bertulang itu, kita berupaya untuk mengendalikan dia. Coba saudara dan saya sama-sama coba lidah saudara. Coba diginiin. Saudara bisa ngegang kan? Saudara ingat hari ini, kalau saudara memarah orang, saudara gini aja. Ya, saya menganggap bahwa saudara sementara mengendalikan itu. Benar? Saya menganggap bahwa saudara sementara mengajari lidah saudara untuk tidak marah. Akhirnya saudara bisa tertawa sendiri. Ini lidah mau ngomong ya. Makanya saya gini. Jadi saudara, kalau saudara mau marah, saudara begitu aja kayak tadi saya bilang. Begitu aja. Dia kalau gigit lidahnya. Jadi saudara mengendalikan lidah saudara enggak jadi marah. Daripada saudara keluarin maki. Saya kadang-kadang saudara, anak-anak di sekolah, waktu ada beberapa anak saya begitu, mereka tuh nggak segan-segan saudara ngeluarin kata-kata. Anak-anak kecil aja udah bisa mengeluarkan kata-kata yang dog, pig, bapak tela. Saya orang dewasa ini aja mau ngeluarin kata-kata begitu, ini saya pikir selama dari saya kecil sampai besar itu kata-kata gitu tuh susah untuk saya keluarin. Rasanya tuh seperti gak enak gitu. Udah kayak makan papari pahit. Tapi anak-anak kecil, bagaimana kalau mic-nya dimatiin aja? Tidak bertulang. Tidak bertulang. Ya, udah nggak usah pakai mic. Bisa denger ya, saudara saya. Bertulang, Daripada jadi mengganggu begini. banget. Atau saya begini aja ya. Iya, serius sih. Enggak suara saya. Dengar. Mantap. Dengar sih. Oke. Jadi begitu saya mau ngaca. Lidah tak bertulang. Lidah bertulang. Jadi benar-benar itu kayak saya bilang anak kecil aja saudara umur kayak si ada ini. Siapa nama isi aja Joshua. Grizzly aja suara umur kayak Grizzly gini. Udah dulu les gini saudara udah keluarin kata-kata yang gini kadang-kadang aduh dengarnya tuh gak enak banget. Nah saudara yang punya anak didiklah anak baik-baik, jangan maki-maki saudara, jangan maki di depan anak, please deh. Apalagi mau kecil-kecil kayak gini, copy paste apa yang orang tua bikin dia bikin di sekolah. Saya mengucap syukur saudara, di
Bisa jadi. Tapi di sekolah juga saya sempat komunikasi sama teman-temannya, memang dia ini penolong sejati saudara. Seperti Roh Kudus. Amin. Luar Jadi di biasa. sekolah itu saudara, dia terkadang udah menyelesaikan dia punya ulangan dari nomor 1 sampai 10, kadang-kadang ada yang belum selesai. Tiba-tiba ada temennya, nih ibu gurunya ada kelasnya cerita, dia yang nyelesain temennya punya ulangan, dia belum. Jadi temennya udah pada keluar, dia belum, dia lagi nyelesain punya dia. Saya bilang memang Isa masih banget. Isa masih beda ya, Yesus Kristus. Isa masih yang kemarin itu si Anis katanya. Nah, saudara, nah ini lidah saya lagi bergerak ya saudara. Lagi ceritain Anis gitu. Nah, saudara, benar-benar memang sesuatu yang keluar dari mulut kita itu harus meneguhkan, menguatkan dan memberikan sesuatu yang positif bagi orang lain. Sangat berpengaruh sehingga orang menilai kita juga baik. Karena orang bisa membaca kehidupan saudara saya dari cara kita bertutur berkata. Ada orang yang lembut karena memang hatinya manis, baik. Orang yang kasar, Puji sudah ketawa, berarti dia lembut saudara. Ada orang yang kasar karena memang dia punya kosakata, dia punya kehidupannya yang seperti itu. Jadi kalau saudara masih ada tempatnya pada orang Ambon ini, mana orang Ambon angkat tangan? Ambon. Apalagi orang Ambon saudara. Saya agak sedikit iya. Orang Ambon itu kalau maki saudara, kain yang tebal bisa putus. Setuju nggak? Benar ya, di kampung-kampung itu benar nggak Bu? Iya. Ragunan keluar terus semua. Saudara, kalau ada di sini angkat tangan. Ada ya? Saudara selalu mempraktekkan firman Tuhan. Kata-kata harus dijaga saudara. Kata-kata harus dijaga. Karena kata-kata saudara akan berpengaruh kepada masa depan anak. Berpengaruh kepada keberhasilan istri, suami, bahkan suasana dalam rumah tangga. Kata-kata juga berpengaruh ketika saudara membangun persahabatan dengan orang lain. Kata-kata juga berpengaruh ketika saudara ada di dalam di tempat kerja saudara. Lebih baik, tadi saya bilang, lebih baik nggak usah berkata-kata kalau saudara mau marah. Diam aja saudara. Diam aja. Tutup mulut saudara. Kalau enggak saudara perintah diri dalam nama Yesus, tutup mulutku. Jadi tidak ada kata-kata yang keluar di situ. Itu tadi. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk menjaga kata-kata perkataan kita, yaitu harus mampu menahan diri. Mazmur 39 ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa semua perkataan saudara dan saya tiap hari didengar, diketahui, tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun motivasinya, apapun itu, Tuhan mengetahui lubuk hati saudara dan saya. Sebelum saudara bicara, Tuhan sudah tahu dia mau marah orang. Makanya Roh Kudus selalu bilang begini, saudara, saya percaya ketika saudara mau marah atau saudara mau ceritakan orang, pasti ada sesuatu yang bilang, jangan. Ya karena lidah tak bertulang itu. Makanya saudara bilang tadi, saudara bisa marah, saudara bisa bikin apa saja. Karena memang lidah tak bertulang itu. Kalau bisa saudara, kalau enggak tadi itu, yang ketiga tadi, dia bangun nama Yesus, tutup mulutku. Kan gitu. Mazmur 139 ayat 4 saudara. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah diketahui ya Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih sayang dari tadi. Itu lidah saudara. Nah saudara lihat, sebab tadi saya bilang bahwa apa yang harus saudara dan saya lakukan
mampu menahan diri. Ada di Mazmur 39 ayat 1. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Apapun motivasi Tuhan tahu lubuk hati saudara dan saya, ada buktinya. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan tahu saudara. Jadi setiap saudara mau marah pas Roh Kudus